bisa gak sih kita pelayanan, tapi kita juga masih kadang jatuh atau hidup dalam dosa. Kita jangan kalah gitu dengan pikiran kita sendiri gitu. Benar banget, setuju. Nah, bagi wanita yang suka overthinking. Aku sih gak suka overthinking. Iya kan gitu. Kurang-kurangin lah teman-teman untuk overthinking. Karena gitu. belum tentu terjadi juga kan. Betul. Bener. Banyak orang juga yang menggunakan kasih karunia itu for granted gitu. Jadi kayak tahu nih kayak Tuhan mengasihi. Bakal diampunin gitu ya? Iya, Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni dan lain-lain gitu. Akhirnya hidupnya juga, oh gak apa-apa besok juga gue pelayanan lagi, gue berdosa lagi. Gak apa-apa Tuhan pasti mengampuni gitu. Itu bahaya banget kan. Ketika kita udah diselamatin, Iya. kita tuh gak perlu diselamatin lagi gitu. Tuhan gak perlu mati lagi di kayu salib buat kita. Oke, shalom teman-teman yang ada di rumah. Balik lagi sama kita di podcast Mulai Dari Nol X Listen DRP. Nah, kenalin nama aku Kia. Nama aku Nia. Nama aku Rahel. Nama aku Kisya. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya kalau menurut kita berempat nih seru banget ya untuk dibahas. Apalagi kan kita semua pelayanan di anak muda, di youth gitu. Nah, jadi yang kita mau bahas hari ini teman-teman, kita mau bahas soal bisa gak sih kita pelayanan, tapi kita juga masih kadang jatuh atau hidup dalam dosa. Gitu. Menarik banget sih. Nah mungkin pertama deh pertanyaan paling general gitu ya, pertanyaan paling umumnya. Aku mau tahu nih pandangan kita semua, kira-kira pandangan kalian tuh gimana soal misalkan kita pelayanan di hari minggunya gitu ya. Cuman Senin sampai Sabtunya tuh kita masih sering kali kalah sama daging kita, atau kita masih sering kali jatuh dalam dosa. Menurut kalian gimana? Dimulai dari siapa nih? Boleh dari Bebas, Rahel. kita di sini ngobrol aja. Kita di sini super duper santai. Jangan gitu dong. Dari Rahel aja kamu, dari Rahel. Aku belum mikir. Oh berpikir, oke. Menurut gue sih memang kita masih hidup, artinya kita masih ada daging Kia gitu ya, dan teman-teman semua. Dan kalau katanya kalau kita pelayanan terus katanya dan orang tahu gitu kita masih berdosa, katanya kita munafik gitu ya. Ya kan. Benar, Dan itu kayaknya tuh melekat banget sama anak-anak Tuhan gitu yang pelayanan dan juga ya masih hidup gitu ya, maksudnya itu melekat banget kata-kata munafik itu. Tapi menurut aku tidak seperti itu gitu ya, karena kalau munafik tuh lebih kepada dia tuh memang sengaja gitu ya, sengaja ataupun kayak tahu dosa tapi he doesn't do anything about it gitu. When you know ketika kita jalan dalam dosa dan kita berusaha untuk lebih baik dan yang tadinya lebih parah dari sebelum kita pelayanan itu lebih parah, terus setelah pelayanan ternyata lebih baik gitu ya. Menurut gue itu adalah sebuah progres dalam diri dia gitu loh. Jadi kita gak bisa sih langsung kayak judge gitu loh. Maksudnya nih orang munafik gitu. Yang lu tahu ya mungkin iya, tapi ternyata sebenarnya dia tuh sedang berprogres gitu. Dan sedang berproses gitu. Kalau gue menurut gue gitu sih. Aku setuju banget sih, soalnya maksudnya nggak bisa dipaksa juga, maksudnya kita harus kudus dulu atau nggak berdosa sama sekali baru kita boleh melayani dong. Sedangkan emang kita sebagai manusia gitu udah human nature kita nggak sih, kalau kita tuh punya sinful nature gitu dari Adam gitu, dari manusia pertama. Tapi aku setuju banget sama apa yang tadi Keke bilang gitu, kalau mungkin kita nggak tahu sebenarnya dia lagi berproses gitu kan. Semua hidup ini bicara tentang proses kan, gimana setiap harinya, setiap waktunya, setiap minggunya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Kayak jatuh 6 kali tapi bangkit 7 kali sama Tuhan lagi gitu kan. Jalan kita boleh tersesat, kita boleh salah jalan, tapi at the end of the day selama kita balik lagi fokus kita jalan bareng-bareng sama Tuhan, menurut aku nggak apa-apa sih proses gitu. Dan sebenarnya yang paling pentingnya adalah bukan kita berdosa saat pelayanan sih, tapi ketika kita melakukan dosa nih di saat kita lagi pelayanan, tapi kita mau balik lagi nggak sama Tuhan? Sebenarnya itu yang paling pentingnya sih. Kita mau balik lagi sama perintah-perintah Tuhan sama ke kita atau enggak gitu? Karena ada yang, gue pelayanan terus tiba-tiba jatuh dalam dosa, ya udah jadi keterusan tuh. Makin dalam, makin jauh ya. Iya kan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu niat dari kita udah sadar, gue udah jauh dari Tuhan nih, gue udah jauh dari pelayanan gue harus balik lagi. Nah itu sebenarnya yang paling penting buat gue sendiri. Tadi kan Kia sempat mention ya, kalau misalnya nggak ada bisa pengukur gitu ya, pengukur di mana
kudus dulu baru kita pelayanan. Ya kalau kayak gitu mah gereja sepi. Bener, gak ada yang Gak pelayanan. ada yang mau pelayanan di gereja. Malaikat harus turun dulu. Iya, udah takut. Baru ada yang ngisi pelayanan. Benar-benar gimana menurut Rahel? Kalau aku ini sepengalaman pribadi aku ini ya, dan baru masuk juga untuk ke pelayanan. Justru pelayanan ini bagi aku adalah menjadi rem-rem aku di saat mau melakukan hal apapun. Betul. Jadi kayak Setuju. gimana ya? Mungkin awal-awal kepatoknya dengan yang kayak ingat lagi kamu pelayanan nih, jadi harus benar-benar menjaga gitu kan. Mungkin awal-awal kayak gitu, tapi lama-lama tuh kebiasa kok yang kayak emang ada sinyal tersendiri untuk kayak ini nggak boleh. Bukan karena emang mungkin alasannya pertama karena pelayanan, tapi lebih yang kayak apakah kayak emang ini juga Tuhan nggak suka. Iya. Tapi karena Self awareness iya, ngerti. Awarenessnya gitu loh. Jadi kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal kayak gitu. Yang sepengalaman aku adalah justru di pelayanan ini. Yes. Jadi bisa menahan diri yang kayak mau gini nggak boleh. Benar-benar. Gitu loh. Walaupun mungkin kasarnya bukan orang-orang teman-teman pelayanan yang lihat, misalnya di luar gitu kan. Justru pelayanan kita kan bukan cuma di sini aja, tapi Benar, yang keluar benar. gitu kan. Itu sih yang sepengalaman aku. Jadi lebih ke rem personal buat Rahel gitu ya, biar nggak blong, biar kayak betul. kita misalkan kayak ada nih kepikiran, mungkin baru di pikiran yang mau ngelakuin sesuatu yang kayaknya melenceng dari firman Tuhan, biar ada kayak lu kan pelayanan masa lu begitu gitu ya nggak sih? Betul. Itu gitu sih ya? yang aku alamin sejauh ini sih itu. Nah, banyak juga nih kayak misalnya kalau misalnya kita gitu ya manusia gitu, kalau kita habis ngelakuin dosa, pasti kadang-kadang kita ngerasa nggak layak gitu ya. Pas udah hari Minggu gitu, bahkan ya kita ngerasa nggak layak aja gitu, ketemu jemaat, melayani gitu ya. Kalau kita semua kan maksudnya mostly kita pelayanan di gereja, ya Rahel, Nia dan Kia kan di bawah mimbar gitu, dimana kita ketemu jemaat gitu loh, dimana kita seharusnya tuh adalah melayani jemaat gitu. Tapi kitanya sendiri kadang-kadang ngerasa wah gimana gue ngelayanin orang, guanya aja belum selesai gitu. Nah kalau menurut kalian gitu ya, ada gak sih batasan kayak ketika kita lagi ngerasa gak layak gitu, terus batasan wah gue harus berhenti pelayanan nih kayak gitu? Kalau dibilang kita nggak layak, kayaknya sampai kapanpun juga nggak bakal layak. Iya nggak sih? Karena kayak pasti tiap hari tuh ada aja hal yang kayak kita mikir salah aja pun kan gak ada dosa besar, dosa kecil gitu kan ya. Kalau menurut aku pribadi tuh dosa tuh gak ada yang besar, gak ada yang kecil. Jadi kalau ngomong layak gak layak tuh pasti kita kalau mau cari layaknya gak bakalan dapat gitu loh sampai kapanpun. Tapi ya itu balik lagi kayak Nia bilang tadi, kayak kita kalau udah jatuh dalam dosa itu kita harus cepet-cepet balik. Itu sih kalau menurut aku titik baliknya, dan harus belajar, seenggaknya belajar ngerem diri. Kalau kita udah tahu, udah pernah melakukan hal itu, kita balik sama Tuhan dan kita sadar kayak oke, gak boleh hal itu terjadi lagi gitu loh. Belajar, seenggaknya mau belajar. Itu sih. Kalau menurut gue, kita pasti memang setiap hari akan terus merasa gue nggak layak nih, apalagi kita udah melakukan dosa nih kan. Tapi bukan berarti kita berhenti pelayanan sih. Kita harus tetap mengingat bahwa Tuhan tuh udah layakkan kita sebenarnya itu. Meskipun kita ngerasa nggak layak, tapi ingat Tuhan tuh udah melayakkan kita gitu, sebelum kita lahir bahkan gitu. Jadi ya menurut aku tetap melakukan pelayanan aja, tetap melakukan pelayanan, tetap minta pengampunan juga sama Tuhan, dan tetap kasih yang terbaik buat pelayanan Tuhan gitu. Jadi nggak ada kata kayak gue nggak layak jadi gue nggak mau ngelakuin yang terbaik, bukan kayak gitu. Itu tuh hanya sebuah alasan menurut gue gitu. Iya benar. Nah, setuju banget. Kalau aku pribadi gitu ya, aku juga sering ngerasa tuh kadang kita nih our own biggest critics gitu loh. Kayak kadang tuh yang ngejudge, kita sering banget ngejudge diri sendiri gitu. Padahal tuh kita sering banget baik ke orang, tapi paling jahat ke diri kita sendiri gak sih? Kayak kita sering kali misalkan nih baru berbuat salah atau dosa sekali, terus kita langsung ngerasa udah paling gak layak. Dan menurut gue kan itu semua ada di pikirannya. Dan menurut gue tuh teman-teman, itu gak sih yang diserang sama setan? Maksud gue iblis kan gak bisa nyerang fisik kita kan, tapi dia bisa nyerang pikiran kita. Dan ketika kita udah mulai menempatkan pikiran kita di atas kebenaran firman Tuhan gitu, menurut gue di situ kita udah kalah gitu. Iblis udah nyicipin kemenangan dikit lah. Sedangkan menurut gue ketika itu kan, kalau menurut gue sih ini sebenarnya masalah identitas sih. Kayak ketika lu udah sadar identitas lu di dalam Kristus itu, kalau lu udah diselamatkan dan lu punya value, lu berharga gitu kan. Tuhan Yesus kan, lu bayangin deh, Tuhan Yesus nyiptain bumi gitu ya. Bumi dengan segala pegunungan yang indah, dengan segala lautan yang mewah, dengan berjuta-juta bintang. Dan Tuhan yang sama memutuskan kayak,
oh menurut gue Nia harus ada nih di dunia ini. Menurut gue Rahel, Keke harus ada nih di dunia ini. Betul. Nah meaning artinya di mata Tuhan lu tuh sama berharganya kayak bintang-bintang di langit itu men. Iya gak sih? Jadi kayak Tuhan dong. Tuhan iya Tuhan dong. Tuhan dong. Ini kan salfok nih. gue cuman nyampein apa yang dibilang sama Tuhan gitu kan. Jadi kayak selama kita tahu identitas kita tuh kita naruh di hal-hal yang emang absolut gitu ya. Kebenaran firman Tuhan dan bukan di cuman kayak appearance kita, pekerjaan kita dan segala macam. Menurut gue harusnya kita bakal ada di aman banget sih. Maksudnya kayak kita gak bakal biarin pikiran kita ini menang gitu. Soalnya kan bisa aja nih di dalam pikiran gue faktanya nih kain ini putih nih. Ya kan kain ini putih. Tapi ketika Tuhan bilang, firman Tuhan bilang kain ini hitam. Gue harus lebih percaya itu dong. Gue harus bisa menempatkan kebenaran firman Tuhan di atas pemahaman dan fakta diri gue sendiri gitu loh. Gitu sih kalau menurut gue. Iya tapi ini dengan mindset lu kayak gitu menurut gue it's lu karena punya kedewasaan rohani gitu ya. Dan menurut gue itu sih yang harusnya kita sebagai anak muda tuh bisa sampai di level itu teman-teman. Dimana kita jangan kalah gitu dengan pikiran kita sendiri gitu. Benar banget, setuju. Nah bagi wanita yang suka overthinking. Kamu sih gak suka overthinking. Iya kan gitu. Kurang-kurangin lah teman-teman. Untuk overthinking karena gitu. belum tentu terjadi juga kan. Betul. Bener. Dan ketika kita ngoverthinkingin sesuatu tuh kayak kita bikin diri kita ngelewatin hal yang Tuhan tuh mungkin sebenarnya belum tentu terjadi gitu gak sih? Itu terjadi di pikiran kita sendiri. Bener di pikiran kita doang teman-teman. udah kayak udah mengatur rencana tuh aja, padahal Tuhan belum merencanakan itu. Iya benar-benar. Jangan balik gitu lagi kita ke pelayanan teman-teman. Balik lagi back to Tadi kan kita udah ngomongin tentang berprogres gitu ya, yang penting berprogres. Tapi tuh ya, gue ngerasa banyak orang juga yang menggunakan kasih karunia itu for granted gitu. Jadi kayak tahu nih kayak Tuhan mengasihi. Bakal diampunin gitu ya? Iya, Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni dan lain-lain gitu. Akhirnya hidupnya juga, oh gak apa-apa besok juga gue pelayanan lagi, gue berdosa lagi. Gak apa-apa Tuhan pasti mengampuni gitu. Itu bahaya banget kan. Dan gue juga pengen mengingatkan gitu loh buat temen-temen kayak kalau kita pernah punya mindset kayak gitu, ayo kita balik lagi gitu ke firman Tuhan gitu. Tetap ada konsekuensi gitu yang harus kita benar-benar yang harus kita laluin gitu terhadap setiap pilihan yang kita ambil gitu. Bertua ya. Iya, menurut kalian gimana tentang pemikiran yang kayak hyper grace mungkin ya gitu ya, over gitu grace-nya gitu. Gue sebenarnya ada sesuatu yang menarik, cuman apa kita buka ayatnya kali? Boleh nggak sih? Boleh ya. Mantap sekali loh. Pas banget nih. Emang gak ada yang kebetulan gak sih di Iya Tuhan? benar-benar. Apa tuh Kia? Bentar. Jadi soal yang kita semua tahu kan sebelum Tuhan Yesus disalib gitu ya, sebelum dia ditangkap dan sebelum perjamuan terakhir, dia kan membasuh kaki para muridnya. Nah, ada sesuatu yang menarik di situ menurut gue teman-teman. Itu kalau nggak salah di Yohanes 13. Ya. Coba. Mungkin teman-teman yang di rumah juga boleh banget kita buka bareng-bareng di Yohanes 13. Ayat. Nah, ayatnya tuh begini teman-teman. Ayat berapa? yang mulai dari yang ke-6 kali ya. Nah, ini gue bacain aja kali ya. Boleh. Jadi ini waktu Tuhan Yesus lagi ngebasuh kaki para muridnya. Ayat yang ke-6 tuh bilang gini teman-teman. Yohanes 13 ayat yang ke-6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Karena si Petrus melihat Yesus sebagai raja dong, gitu kan. Dia menolak buat dibasuh. Nah, jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, lalu kata Simon Petrus bilang, ya udah Tuhan, jangan kakiku saja gitu kan. Tapi tangan dan kepalaku juga gitu, mandikan aku. Nah, ini nih yang menarik teman-teman. Yang ayat ke-10 dibilang, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, yang menarik kalau di ayat 10, aku tuh nganggep ayat ini tuh waktu Tuhan Yesus bilang, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, tuh aku nanggepnya gini teman-teman. Jadi ketika kita udah diselamatin,
kita tuh nggak perlu diselamatin lagi gitu. Tuhan nggak perlu mati lagi di kayu salib buat kita. Iya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tapi lu tetap harus membasuh kaki lu, ya kan? Iya. Oke, lu udah mandi tapi lu nggak usah membasuh diri, tapi lu harus membasuh kaki lu. Iya. Nah, apa yang direpresentasiin kaki di sini? Kaki kan buat jalan, teman-teman. Iya. Jadi menurut gua kaki di sini tuh mempresentasikan perjalanan hidup kita, keseharian kita. Oke, lu nggak harus diselamatin lagi, Tuhan Yesus nggak harus Iya, mati lagi di kayu salib, tapi setiap hari lu harus bertobat. Betul. Karena di dalam kultur orang dulu gitu ya, kan belum ada Adidas, belum ada Yeezy gitu ya. Iya. Jadi masih sendal dan Iya. kaki kan adalah bagian tubuh terkotor Iya. mereka gitu. Karena itu yang, karena mereka kemana-mana Pakai itu. jalan gitu kan. Gitu doang, iya. Nah, jadi lu udah diselamatin dan gak ada dosa yang cukup kuat buat ngambil keselamatan itu gitu. Seberapa sering kita datang ke gereja, datang ke altarnya buat minta diselamatin lagi. Iya, Karena kita iya. pikir dosa kita, kesalahan kita Terlalu ngambil gede. Iya, terlalu besar. cukup kuat untuk ngambil keselamatan Iya. yang kita udah dapat. Iya. Nah, tapi satu sisi bukan berarti karena lu udah dapat keselamatan itu, Iya. lu nggak, ya hidup lu begitu-begitu aja. Iya, Kayak iya. yang Tuhan Yesus bilang tadi, lu setiap hari harus membasuh Basuh kaki lu, lu harus kaki. bertobat, Iya. lu harus Make kita sense, setiap make hari sense. buat dosa, kita setiap hari juga harus bertobat, kita harus berproses jadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena balik lagi mungkin ke postur hati ya, postur hati yang ngebedain mungkin orang Kristen yang beneran Kristen atau Kristen Iya. KTP, menurut gua mungkin bener yang kayak dibilang kayak tadi ada yang memanfaatkan grace-nya, kasih Iya. karunia. Iya. Tapi kalau lu udah tahu gitu teman-teman, lu udah bener-bener lu tahu nih Tuhan Yesus mati buat lu gitu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kayak ibaratnya lu lagi di court gitu ya, lu lagi di pengadilan dan juri udah ngebacain never ending list dosa lu gitu. Tiba-tiba ada satu orang dari audiens kayak berdiri nunjuk tangan, gue mau nanggung semua dosa dia. Gokil gak sih? Itu Tuhan kita men. Iya, Kayak kan? gue mau nanggung semua dosa kita supaya orang ini bisa walk away free gitu. Iya. Benar-benar. Gila, dan masa lu udah, kalau menurut gue gak mungkin sih lu menghidupi hal itu, lu sadar Iya. akan hal itu, tapi lu masih main-main sama dosa lu. Betul, betul. Menurut gue di situ sih. Jujur kita mau ngomong udah diambil semua Makia ya. Iya. Iya semuanya diambil. Iya, Keren. tapi ya, jujur aku juga Kalau baru teman-teman? tahu loh. Baru tahu dengan Alkitab itu loh. Ayat tadi itu ya. Kayak iya juga ya gitu. Iya. Benar. Dan ya mungkin beneran gak ada yang kebetulan kali ya. Betul. Gue pembacaan Alkitab gue lagi di Matius, Markus, Yohanes kan, jadi kayak Oke. dapat ayat ini dan emang sempat gue join juga gitu di Alkitab gue dan ini kan di podcast kita tadi kita bakal bahas dosa dan pelayanan, kita nggak ada yang tahu Nggak ada. kebetulan Iya, sama gitu kan, kebetulan masih sama. satu konteks gitu. Betul, betul. Udah jelasin semua sama Iya, tapi kayak lega gitu loh, lega dimana pengertian itu yang seharusnya tuh banyak orang dapetin gitu loh. Itu kan sebuah revelation gitu ya. Revelation yang kadang-kadang kita baca-baca aja gitu. Iya, Tapi bener. ya God can speak to everyone gitu. Maksudnya di saat gue baca ya lagi ya udah gitu. Tapi pas Kia baca ternyata itu yang apa ya, yang Tuhan taruh gitu ya gitu. Dan gue juga yakin gak ada yang kebetulan sih dengan topik kita hari ini kayak gitu. Dan tentu juga kita harus punya mindset bahwa ada tabur dan doa itu ada. Iya, iya, Pasti betul, ada betul. konsekuensinya. Iya, dong. Intinya jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan aja. Betul. Yes. Ya mentang-mentang Tuhan baik dan Iya memang baik gitu kan. Iya memang baik ya, tapi bukan berarti kita Bisa seenaknya gitu Iya, kan. nggak boleh, Semuanya ada Betul, konsekuensinya teman-teman. gitu. Dan itu sebenarnya dengan adanya konsekuensi itu jadi pembelajaran sih buat Betul. kita kan. Makanya kita dapat masalah ini sebenarnya itu jadi bentuk proses kita gitu untuk terus naik level gitu. Cuman kan kita nggak bisa terus belajar stuck dengan poin itu, sama kayak anak bayi kan. Mereka Iya. kan belajar umur segini belajarnya ini, nanti naik umur gini. Nah nggak bisa. Jadi kayak kalau kita belajar poin itu, udah nih kita belajar untuk poin itu kita lulus, jadi bisa belajar poin yang lainnya. Betul, naik level lah ya di Naik level level. imannya. level gitu. Kalau Oh ya. Apa lah ya? Nah, saya cuma bilang kalau di Alkitab kan tulis keledai aja nggak jatuh ke lubang yang sama, Sama, 2 kali iya. nggak sih? Apalagi kita. Masa kita gitu, Iya. kita kan di atas keledai nggak sih teman-teman? Iya, benar-benar. Dan itu Gitu. masih terjadi gitu loh sama manusia ini loh. Iya, Kayak iya. kita jatuh di lubang yang sama gitu. iya. Sama ini sih mungkin juga kita kan pelayanan puji Tuhan gitu ya, kita punya wadah yang mengerti dengan hal itu gitu ya, tentang kita nggak bisa over and over doing the same Same wrong things gitu lah. iya, ya. same wrong things, tapi
kita cuma punya, kita gimana ya, kadang-kadang tuh gereja gitu ada juga yang ya udah nggak apa-apa lu kayak gitu, yang penting berprogres gitu, tapi nggak ada sanksi yang kayak beneran dalam kurun waktu berapa lama kayak gitu. Dan itu dan kadang-kadang gitu ya, kita maksudnya yang mau pelayanan gitu, orang awam lah mau pelayanan gitu, tahu gitu kalau misalnya ada sanksi gitu, wah pasti gak mau dia pelayanan di gereja itu istilahnya. Udah kayak Tuhan nih kayak gitu ngasih gitu. Siapa gitu kan. Akhirnya gak ada. Tapi menurut gue gitu ya, kalau kita gak kayak gitu sebagai gereja gitu, akhirnya bablas terus dan kita akan melahirkan generasi-generasi para pelayan tuh yang kompromi jadinya jatuhnya kayak gitu. Jadi ya sebagai gereja gitu ya juga kita perlu gitu untuk melakukan seperti itu gitu. Toh juga pasti kan di situ ada pembinaannya, di situ ada konselingnya, di situ ada ya do's and don'ts yang karena lo ngelakuin ini jadinya ini sanksi yang harus terima kayak gitu. Jadi ya kita sih bersyukur ya kita dari dalam tempat gitu yang mengerti tentang hal itu, tapi juga nggak dibuang gitu. Kan kebanyakan juga orang yang udah disiplinkan gitu, tapi kayak ngerasa dibuang gitu. Jadi kayak ngerasa giliran butuh aja gereja nyuruh-nyuruh gue gitu untuk pelayanan, tapi giliran gue udah dosa sedikit gitu ketahuan misalnya gitu, gue dibuang, gue dilepeh gitu dan lain-lainnya. Itu ya kembali lagi sih, gereja kan adalah kumpulan manusia gitu ya, yang bisa yang pastinya juga bisa mengecewakan gitu kan. So jangan put expectation sih menurut gue kepada gereja gitu ya, as long as ya lu tetap doing your best, terus jaga hidup dan lain-lain gitu. Menurut kalian gimana sih sama teman-teman kita gitu yang sekarang tuh lagi kecewa sama gereja karena ya karena gitu perasaan diri sendiri aja menurut gue sih kayak gitu, ataupun ya menurut kalian gimana? Kalau aku dapatnya tuh kayak itu sebenarnya balik lagi ke orangnya, dia bisa berpikir positif dan ngambil hal disiplin itu secara positif apa enggak. Kalau misalnya sebenarnya semua hal di dunia ini itu kalau kita berpikirannya positif tuh sebenarnya baik, ada baiknya gitu loh di dalam hal apapun itu. Hal buruk sekalipun kita jatuh gitu kasarnya, itu pun pasti ada positifnya. Jadi menurut aku pribadi sebenarnya balik ke pemikiran kita juga sih. Kayak misalnya kita didisiplinkan tuh kita karena apa gitu kan. Nah kita harus lihat sisi positifnya, nggak bisa kita lihat sisi negatifnya. Kalau lihat sisi negatifnya terus pasti kita bakal kecewa terus sama orang dalam hal apapun. Benar-benar. Jadi harus ngambil sisi positifnya. Kalau dari aku itu sih. Menurutnya gimana? Sejujurnya aku pernah ya didisiplinkan ya. Oh iya, berapa kali dia? Enggak canda gitu. Udah ketengo ratusan. Jadi FYI kan aku udah pelayanan di youth namanya di RP 232 itu sekitar 10 tahun kan. Wow. Setengah hidup. Apa senior lagi ya? Nah sama Nia lebih senior. Selama 10 tahun itu. Selama 10 tahun ini ya nggak selalu sukacita ya teman-teman, pasti ada duka-dukanya, ada naik turunnya lah ya. Tapi kenapa aku bisa bertahan sampai sekarang ya sebenarnya tujuannya adalah aku pelayanan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Betul, setuju. Tapi dengan komunitas youth ini sebenarnya juga ngebuat aku untuk terus berkembang. Jadi dirinya yang saat ini gitu pasti ya berbeda lah ya sama diri aku yang sebelumnya sama diri aku yang sekarang tuh udah beda banget gitu. Aku gue ini yang mana yang sebenarnya ya? Tapi gue setuju banget sih lo berubah gitu. Asik. Oh jadi kayaknya melihat ini melihat ya. dong, saksi perjalanan hidup Nia berarti ya. Baru. Ya ada beberapa orang yang udah ngeliat progres gue dari awal sampai akhir gitu kan. Nah gue pelayanan ya, tapi pelayanan masih kayak on off gitu-gitu kan. Terus gue pernah didisiplinkan kayak gak boleh pelayanan sekitar sebulan, 2 bulan karena kesalahan A, B, C, D, E gitu kan. Nah akhirnya gue dengan ngeliat kayak gitu tuh ada 2 sisi sih. Jadi pertama, dengan kehadirannya komunitas ini itu mereka peduli loh sama gue gitu, peduli sama gue. Mereka mau gue berubah, mereka mau gue terus berkembang dan jadi orang yang lebih baik ya kan. Dan itu poin yang bagus dan jadi aku pun ngerasa diperdulikan gitu. Mungkin orang-orang ngerasa kalau misalkan didisiplinkan kayak, ya lu siapa? Kayak lu nggak tahu gue, lu nggak tahu hidup gue dan kayak
kerjanya cuma ngejas atau lu kan juga berdosa gitu kan, pasti kayak gitu kan. Tapi sebenarnya baik lagi sama yang Rahel bilang ya, kita harus lihat dari sisi positifnya kan. Artinya berarti ini orang peduli sama kita gitu. Kalau orang gak peduli sama lu ya lu bakal dicuekin gitu kan. Harusnya kita lebih bersyukur kalau ada orang yang masih peduli sama kita. Orang kalau negur kita tuh justru kita harus senang justru sebenarnya. Itu jadi harusnya itu jadi rasa bersyukur kita. Nah kalau kita ngerasa itu suatu serang gitu ya, itu sebenarnya balik lagi ke mindset kita. Kita harus ngubah diri kita gitu loh. Itu bukan sesuatu hal yang menyerang diri kita sendiri gitu. Itu malah care gitu sama kita gitu. Nah satu sisi ya selain lu didisiplinkan, buat orang yang disiplinin orang ini ya jangan lepas gitu aja gitu kan. Harus tetap peduli, beneran peduli gitu ya. Ngasih tahu, terus setelah didisiplinkan terus masih diajak ngobrol, masih apa sih dikasih afeksi lah ya. Dirayu. Emang dia nggak yang pengen dirangkul sayang. Gitu kan. Supaya dia kayak ngerasa oh ini emang benar. Dia benar-benar hadir di masa terpuruk gue sampai gue bangkit pun masih ada gitu. Itu sih. Itu bagus banget. Jadi aku merasa dipedulikan oleh anak-anak di RT232. Kia juga gak sih? Kia udah berapa lama emang? Itu kayaknya kalau mau ke arah situ next podcast kali ya. Cuman aku setuju banget sih apa yang tadi kayak Rahel nih udah bilang. Jadi kayak selama kita nerima, penting cara kita nerimanya loh. Kayak selama kita nganggap itu sebagai kritik yang membangun gitu ya. Teguran yang buat kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya udah gitu, kita harus ngambil itu sebagai tanda kayak yang tadi Nia udah bilang, kalau masih ada orang-orang nih yang peduli sama kita, yang pengen ngeliat kita buat jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Soalnya dan intinya sih menurut gue ya dasarnya balik lagi ke kita tuh hidup dalam firman Tuhan atau enggak. Soalnya kalau menurut gue kita gak hidup dalam firman Tuhan, pasti perasaan kita gitu yang bakal take place gitu loh. Jadi kayak kita dikasih tahu apa, kan sedangkan perasaan kita bisa mood-moodan kan, bisa happy, nggak happy, bisa happy, nggak happy gitu. Jadi misalkan kita waktu terimanya itu lagi nggak happy, tapi kalau kita tahu akan kebenaran firman Tuhan, kalau memang konsekuensi itu ada gitu. Kita buat salah, masa kita nggak ada hukumannya gitu. Kita mencuri, kita bunuh orang, masa kita nggak dapat konsekuensinya kan? Pasti selalu ada konsekuensinya kan. Cepat atau lambat pasti ada. Cepat atau lambat, cuman itu yang kita jadiin, ya udah ini kesempatan kita buat be a better person lagi, buat bertumbuh lagi lebih dewasa dalam Tuhan gitu. Setuju. Kalau ada nih poin yang tadi gue sempet pikirin, yang gue tangkap dari pembicaraan kita semua, kayak kalau lah kita udah bahas dosa gitu dalam pelayanan. Kalau on and off gitu, jadi kayak pelayanan sesuai mood gitu. Menurut teman-teman gimana? Jadi kayak misalkan kayak aduh lagi ada masalah, apalah hubungan di luar gereja mungkin ya, sama pacar, sama teman-teman atau bahkan sama teman sepelayanan kan. Sering kali kita ada selek sama teman sepelayanan, kita ngilang nih, kita ngilang dari pelayanan, kita ke gereja-gereja lain gitu 1, 2, 3 minggu. Nah menurut teman-teman gimana? Atau mungkin pernah ngerasain hal itu, dan apa yang tips and triknya, bumbu-bumbu dari teman-teman yang bikin teman-teman tuh balik lagi gitu? Kayaknya itu tuh bukan sesuatu yang benar gitu ya. Gitu. Kalau aku bahkan kita maksudnya belum pelayanan, atau bahkan kita yang cuma jemaat datang, bahkan yang pelayanan aja tuh pasti ada aja itu godaan itu. Menurut aku itu tuh adalah untuk kita sadar kalau itu tuh cuman godaan dari iblis aja sih. Karena kan iblis paling gak suka kita pelayanan juga. Kita pelayanan, kita melayani. Karena aku juga pernah di posisi itu yang kayak mau pelayanan atau bahkan mau ke gereja, ada aja gitu godaannya untuk kayak jadi bad mood gitu kan. Tapi kita harus buru-buru peka sih, buru-buru balik lagi kayak gak boleh gitu kan. Aku pernah nih kalau mau kesaksian, pernah waktu itu mau ke gereja, mau pelayanan, terus tiba-tiba ada hal yang kayak sebenarnya aku sendiri yang salah, cuman aku sendiri yang jadi bad mood gitu loh. Aku melakukan hal yang kayak maksudnya salah nih, bukan salah gimana sih sebenarnya masalah kecil, cuman itu kepikiran di aku, kayak terus-terusan kepikiran. Tiba-tiba aku titik baliknya itu kayak oke, ini waktunya mau ke gereja. Berarti ini tuh emang serangan dari iblis aja untuk kayak bikin jadi gak fokus kemana-mana. Jadi fokusnya kemana-mana. Kalau menurut aku sih kita harus kayak balik lagi. Gak apa-apa nih misalnya kita bete, tapi kita harus balik, ini mau pelayanan berarti ini emang iblis nih yang mau gimana ya, berusaha untuk kita nge-distract kita untuk kayak kita jadinya bad mood gitu kan. Harus cepet-cepet balik, kayak doa sih menurut aku. Doa ya. Harus doa sih, kayak walaupun setelah doa mungkin kita merasa kayak
kepikiran atau misalnya agak masih bad mood, tapi kita belajar untuk kayak oke, tenang, nggak boleh, ini mau pelayanan, ini buat Tuhan, ya udahlah singkirkan dulu hal-hal dunia ini gitu loh. Itu sih kalau aku. Kalau dari gue tuh ikat banget waktu itu Kayos itu adalah leader dari DRP 232 gitu, leader dari kita semua. Dia tuh pernah bilang kalau pelayanan itu lebih dari perasaan, di atas perasaan gitu. Jadi itu memang harus dikalahkan gitu ya. Ketika gue juga sering banget tuh, apalagi kalau gue udah mau khotbah, itu biasanya itu mau di mana aja ya. Tapi itu kayak gue ngerasa Sabtu itu waktu-waktu yang sangat krusial gitu. Kayak ada aja hal-hal kecil yang bikin bete gitu, akhirnya itu ngedistract gitu loh. Yang harusnya gue fokus untuk apa ya, mempersiapkan, gitu ya? Iya kayak gitu-gitu untuk benar-benar belajar materi gue dan lain-lain gitu ya. Terus karena perasaan gak enak tuh jadi kayak gimana ya, kayak berat hati itu. Dan itu gue selalu peka sih kalau udah kayak gitu gue mau pelayanan gitu. Dan ketika itu jadi gini ya, kadang-kadang kita juga harus berpikir gini, kenapa kita sampai terdistract seperti itu? Karena pelayanan kita tuh powerful, gitu. Jadi iblis gak suka ya? Iya, jadi saking powerfulnya, lu tuh kita nih anak-anaknya Tuhan gitu ya. Itu yang gak sukanya saking ya kayak gitu loh. Paling mudah gimana sih diiniin gitu melalui apa? Contoh kalau karena gue punya pacar gitu ya. Palingan ya pacar gue aja yang suka nyebelin gitu. Padahal kalau di hari-hari biasa ini biasa aja gitu ya. Tapi ya manusia ya maksudnya kayak iblis juga kayak tahu gitu titik-titik spot-spotnya gitu loh. Misalnya Rahel sama mamanya, aku misalnya sama pacar gitu, dan beda-beda gitu. Tapi itu kayak ada aja gitu. Nah kemarin tuh ya gue juga baca. Jadi buka ayat lagi di kita nih. Di Yeremia 20 ayat yang ke-9 teman-teman. Yeremia 20 ayat 9. Iya, boleh juga teman-teman sambil lihat Alkitab di Yeremia 20 ayat yang ke-9. Jadi teman-teman secara konteks nih, Yeremia itu kan dia seorang nabi itu ya. Nabi dia tuh juga memberitakan Injil di kalangannya, di masanya, di mana dia juga sebagai manusia gitu ya. Dia juga lelah gitu karena dibuang, karena dicaci gitu dengan orang-orang sekitarnya. Di Yeremia 20 ayat 9 ini dia berkata gini, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dianya ini gede, artinya Tuhan. Dia udah saking sebel kali ya, saking capeknya gitu ya. Dia sampai bilang dia gak mau mengingat dia Tuhan. Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Saking udah ya gitulah ya. Ya kita kan juga sama gitu loh. Kadang-kadang kita punya masalah ya kayak kita Kia sama Nia gitu ya. Kita ketua kul gitu ya. Itu kan ketua komsel gitu, ngerasain banget dimana masalah anak-anak komsel kita jadi masalah kita. Tanggung jawab kita juga. Iya istilahnya kayak gitu. Kayak gue punya masalah juga tapi gue harus ngurusin masalah orang. Kayak gitu kan. Padahal masalah kita juga belum beres kan. Iya relate banget kan gitu kalau ketua komsel pasti kayak gitu. Akhirnya jadi lelah gitu lah. Jadi lelah. Tapi Yeremia tuh sampai udah gak mau memberitakan firman Tuhan lagi gitu. Padahal dia seorang nabi istilahnya. Dia seorang yang kerjaannya kayak gitulah istilahnya ya. Tapi maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya tetapi aku tidak sanggup. Gokil banget kan. Ya sebenarnya dalam hati kita that fire tuh still ongoing gitu loh. Jadi kita juga harus tahu teman-teman bahwa si api itu tetap ada dan ketika kelelahan itu dan lain-lain itu ngerasa kan tadi on off gitu bisa redup kan gitu. Tapi harus balik lagi gitu. Kita datang ke Tuhan, dengan kita stay in community yang healthy, yang supportive, ya itulah yang membuat api kita tuh terbakar lagi gitu. Jadi kalau lagi pada on off misalnya pelayanan gitu. Sebenarnya balik lagi ke tujuan kita gak sih? Benar. Maksud gue adalah pelayanan adalah lebih dari perasaan. Lo udah tetap datang di hari itu. Gue yakin di hari itu lo juga bakal on fire lagi. Despite perasaan lu lagi bad mood, tetap datang aja ya. Datang aja karena api itu tuh keep burning gitu. Sejatinya mungkin gak pernah padam bahkan ya. Mungkin redup aja karena kita berusaha buat redupin gitu kan. Bisa kita sendiri yang berusaha. Iya. Sama balik sama tujuan kita juga sih, kayak tujuan kalian tuh pelayan tuh apa gitu kan. Tujuan pelayanan gue adalah memuliakan nama Tuhan. Ya udah itu kayak mau perasaan gue lagi bad mood atau gimana, benar di atas pelayanan kita tuh harus lebih di atas perasaan. Benar gitu kan. Nah, makanya
tujuan pelayanan kita apa, dan itu jadi ngebangkitin diri kita untuk mau pelayanan. Sebenarnya itu sih purpose dari pelayanan itu apa gitu. Karena kalau kita nggak ada tujuan pelayanan, hanya cuma sekedar hahaha doang ikut gitu kan. teman, Atau cari teman, cari pacar mungkin kan. Iya, itu gampang gitu banget kan. sih. Atau mungkin cari duit. Rit. itu pasti akan lebih gampang kayak magernya, lebih gampang kayak sementara soalnya itu gitu tuh. kan. Iya Kalau bener. emang kalau tujuan kita adalah gue pengen jangkau anak muda deh, gue punya rasa rindu untuk menjangkau anak muda. Gue pengen dengan Tuhan udah kasih berkat sebegitu besarnya buat gue pengen orang lain ngerasain juga. Iya gitu, dan gue pengen melayani Tuhan gitu dengan Tuhan udah kasih berkat ke gue gitu. Itu sebenarnya mantepin tujuan kita aja, back to our purpose aja. Kata kalau di quotes di Instagram, remember why you started gitu ya. Iya itu exactly. Kasih mula-mula kali ya. Iya benar. Ngeri bos. Ngeri. Tapi gimana Kia? Cara untuk kasih mula-mula itu tetap ada. Atau kadang-kadang kita juga dia suka itu tuh. Menurut kalian gimana? Nih Rahel nih yang lagi kasih mula-mulanya lagi on fire banget. Kamu juga baru mulai pelayanan kan? Iya. Gimana ya? Kayak sebenarnya benar sih, lingkungan itu mempengaruhi banget juga untuk kasih mula-mula ini jadi tertambah. Karena kayak gimana ya, kayak aku punya teman-teman ya termasuk kalian, terus teman-teman di DRP semuanya gitu kan, kayak teman-teman yang positif itu juga pengaruh sih menurut aku untuk kita bisa membangkitkan kasih mula-mula. Itu yang aku alamin kan, kayak aku jadi makin semangat gitu kan untuk kayak misalnya pelayanan, memutuskan pelayanan. Itu juga gak gampang sih untuk memutuskan pelayanan, karena kayak kalau dipikirin kayak aduh nanti ini gimana. Cuman kayak aku balik lagi, gak tau kenapa kayak aku tuh balik lagi ke poin yang kayak Tuhan tuh bentar lagi udah mau datang gitu kan. Kita tujuannya di dunia ini tuh apa? Gitu kan. Kayak kalau cuman kerja ya oke gitu kan, semua orang pasti pengennya punya kerja gini-gini. Cuman kayak tujuan utama kita hidup ini apa? Ya itu untuk memuliakan Tuhan, balik lagi ke firman Tuhan untuk menjadikan semua bangsa ini murid kita gitu kan. Jadi kayak ya menurut aku kita harus cari teman-teman positif juga, itu ngaruh sih kalau di menurut aku ya itu ngaruh banget untuk kita memunculkan kasih mula-mula gitu kan, karena teman yang positif pasti bisa mengasih kayak kasih tahu kita kayak ini hal yang positif gini-gini, dan kita juga jadi makin semangat gitu loh kayak oh ini halnya enak nih, seru nih gitu kan, terus kayak iya ya bener ya Tuhan udah kayak gini-gini, udah baik sama kita gini-gini, jadi semangat lagi gitu. Semangat lagi. Dan harus ngalamin Tuhan juga gak sih Kak? Betul. Karena kalau kita ngalamin Tuhan juga gitu, kita bisa sadar kayak Tuhan baik ya, apa nih yang bisa kita kasih sama Tuhan gitu kan. Ya itu pelayanan yang bisa kita kasih sama Tuhan, dan pelayanan itu kan bukan cuman di gereja aja, mungkin di rumah sama keluarga itu kan juga pelayanan, sama teman-teman juga itu pelayanan, dan lebih ke diri sendiri yang kayak kita di luar, kita kan pasti punya dunia di luar masing-masing sama teman kita, gimana cara untuk bisa mempertahankan iman kita, nggak ikut-ikutan sama dunia ini. Itu sih menurut aku pelayanan juga di dalam hal itu. Kalau dari gue gitu ya, pertama setuju teman-teman yang suportif, lingkungan yang selalu ngedorong kita buat jadi pribadi yang lebih baik lagi dan segala macam dalam pelayanan ataupun berteman pada umumnya itu harus banget pasti. Cuman kalau menurut gue pribadi ya balik ke hubungan kita sih, hubungan kita sama Tuhan, sama Tuhan Yesus gitu kan. Kita nggak mau hilang gitu kan, kita nggak mau lupa nih kasih mula-mula tuh rasanya kayak gimana ya. Berarti kita harus terus kasih makan roh kita gitu. Kan bukan daging jasmani kita doang kan yang butuh makan kan teman-teman, tapi tubuh rohani kita juga butuh makanan gitu, butuh asupan bener. Dan asupan ini kita dapat dari mana ya? Dari komunitas yang kayak tadi Rahel bilang, entah itu cool atau gereja gitu ya, tertanam di youth teman-teman. Bisa juga kalau yang pribadi ya berdoa dan baca Alkitab gitu. Kan satu hal lagi mungkin yang baru gua ngeh gitu ya belakangan ini kan, hubungan tuh dibangun dengan cara apa sih? Kayak gua mau bangun hubungan sama orang, pertama pasti kenal dong. Pertama pasti kenal, make sure kita kenal sama orangnya. Tapi yang bikin kita lebih dekat sama nih orang kan kita spend time gitu ya sama nih orang. Kita luangin waktu kita banyak ngobrol sama nih orang. Nah, mungkin pertanyaan yang bisa kita tanyain ke diri kita masing-masing gitu ya. Kita udah sediain waktu itu belum setiap harinya buat kita coba effort mau ngobrol, kenal lebih dalam lagi sama Tuhan gitu. Dan doa tuh harus bener-bener sama firman Tuhan teman-teman. Karena menurut gue tuh doa
cara kita ngobrol sama Tuhan gitu. Tapi cara Tuhan ngobrol balik, ngomong balik ke kita itu lewat firman dia gitu. Kalau kita cuman doa itu ibarat katanya mungkin kita lagi ngobrol nih keluh kesah kita, komplain kita ke Tuhan. Tapi waktu Tuhan ngomong, udah kita cabut gitu. Kita nggak biarin Tuhan ngasih ngomong, dia mau ngomong apa nih, mungkin dia udah mau balas nih apa yang kita tanyain, yang kita keluhin. Nah itu tuh kita bisa dapat balasannya kalau kita ya baca firman Tuhan gitu, karena Tuhan bicara ke kita melalui firman Tuhan gitu. Dan mungkin kayak struggle-nya gitu buat apalagi gue masih rasain sih, dan mungkin teman-teman di rumah juga rasain kayak susah banget buat ngelawan daging buat baca Alkitab gitu kan. Kayak dan menurut gue sih emang oke banget itu. Kayak kita baru buka Alkitab mungkin baru 1-2 pasal tapi kita udah ngantuk gitu kan. Karena menurut gue ya ketika kita lagi kasih makan rohani kita, daging kita lapar gitu. Jadi daging kita diserang sama iblis. Jadi ketika kita bisa aja nih nonton TikTok kayak berjam-jam doom scrolling kan kok gak capek gitu ya. Tapi ketika kita buka Alkitab kita, mungkin baru 5 ayat udah nguap gitu kan. Kayak aduh ini apa sih bahas pohon keluarga lagi gitu. Apalagi kalau udah masuk kitab apa yang nama-nama itu ya? Nama-nama hakim gitu. Nah itu kalau gue ada tips and trick mungkin kalau di gue sih lumayan gitu ya. Dan mungkin bisa teman-teman atau Rahel nih ya kayak pakai juga. Menurut gue tuh kita nggak harus naruh goal gitu teman-teman. Kita nggak harus kayak tahun ini gue harus hatam nih 2 kali atau setiap hari gue harus 5 pasal gitu. Karena yang gue rasain ya teman-teman ketika gue naruh goals dan harusnya itu di dalam pembacaan Alkitab gue. Ketika oke nih gue bisa berapi-api mungkin 1-2 minggu. Setiap hari mungkin bisa 3-5 pasal. Tapi ketika gue udah mulai skip 1-2 hari gak baca. Udah tuh pikiran gue nyerangnya kayak. Dan di situ setan masuk kayak tuh kan bener lu gak bisa konsisten baca Alkitab. Tuh kan udahlah ngapain baca Alkitab gitu. Toh lu gak konsisten juga ujung-ujungnya. Jadi kayak ketika kita naruh goal-goals ini yang. Kan maksudnya kita juga daging kan. Jadi menurut gue tuh better baca sebisanya. Jadi lu baca 1 pasal udah ngantuk udah tutup Alkitab lu menurut gua. Lu baca sampai dikasih kekuatan sama Tuhan bisa sampai 5 atau 10 pasal ya udah gak apa-apa juga. Tapi setiap hari usahain sisain waktu dan baca teman-teman. Kayak kita punya 24 jam gak sih setiap hari. Kayak iyalah 2 pasal tuh gak nyampe 10 menit gue berani jamin gitu kan. Masa kita gak mau ngasih 10 menit kita buat Tuhan gitu. Masa kita ngasih waktu sama pacar tapi sama Tuhan gak mau. Bener banget. Dan better kayak maksudnya kita baca 1-2 ayat tapi kita paham dan kita lakuin kan. Daripada kita baca banyak tapi kita gak ngerti gitu kan. Dan gila kalau kita cuman baca dan apa ya. Maksudnya ada perbedaan antara nyisain dan nyiapin gak sih? Betul. Kalau nyisain tuh kalau nggak ada sisa ya udah Tuhan nggak dapet dong. Tapi kalau kita nyiapin dan kita taruh prioritasnya itu di atas, mungkin tadinya kita bisa main game atau scrolling TikTok tapi kita memutuskan untuk baca Alkitab dulu. Itu sih menurut gue yang emang susah tapi kita semua harus lakuin sebagai ya anak-anaknya Tuhan gitu. Karena ketika kita dan tadi Rahel sempat mention sesuatu yang menurut gue menarik juga. Kita baca buat paham gitu ya. Nah, nggak tahu sih ini kalau gue pribadi ya. Kalau gue pribadi, gue tuh baca Alkitab, gue selalu bilang ke diri gue, baca untuk lebih ke arah, bukan berarti gue nggak boleh pahamin ya, tapi gue lebih ke arah baca untuk lebih menerima dari gimana ya? Jadi lebih menerima bukan ke gue harus ngerti. Karena menurut gue firman Tuhan gitu ya. Firman Tuhan tuh kan tak terbatas ya. Jadi kadang bisa aja tuh sesuatu yang gak terbatas ini ketika kita coba mengerti, kita coba masukin ke otak kita yang terbatas ini, kita jadi mempertanyakan kebenaran firman Tuhan gitu. Ketika gue harus ngerti nih maksud firman ini apa, dan sedangkan kita punya nih pemahaman selama kita hidup, tapi dibantah dalam 1 ayat, kita langsung mempertanyakan, loh kok begitu Tuhan? Gitu kan. Jadi kayak padahal kan kita harusnya menerima kalau selama lu hidup menurut lu tuh A itu benar tapi Tuhan bilang B dong yang benar kan gitu kan. Jadi kalau gue lebih ke ya udah menerima aja. Dan selama gue setiap hari baca Alkitab toh gue hitungannya ada di hadirat dia dan gue pasti makin kelamaan makin kenal sama dia gitu.
makin ngerti lagi isi dan maksud firman Tuhan gitu sih. Benar. Kita emang harus nyiapin waktu buat Tuhan sih. Karena bayangin aja kita sebagai cewek kalau punya pacar terus kalau nggak dikasih waktu pasti sedih kan. Oh iya. Gimana Tuhan juga sedih kan? Sedih. Gimana Tuhan ya kan gitu. Nyiapin ya, jangan nyiapin. Iya gitu. It's good point. Benar-benar. Jadi nggak diprioritas aja sedih. Gimana Tuhan, gimana kita nggak memprioritaskan Tuhan, pasti Tuhan sedih banget sih. Benar. Gitu. Sekarang juga kan teknologi lebih, kita dulu bersyukur loh harusnya gitu. Betul. Ada ya Bible for audio lah. Jadi harusnya nggak ada alasan kita iya. Sih. Benar-benar. Dan apa namanya ya, di gue lupa di ayatnya di mana. Cuman dia bilang adalah ketika kita ngobrol sama Tuhan, ngomong sama Tuhan itu do in all of circumstances. Artinya kan dimanapun, all occasions, kapanpun seperti itu ya. Jadi gue juga suka memanfaatkan waktu gue ketika commute gitu, waktu perjalanan gitu. Ya. Jadi gue kayak ngerasa itu waktu gue ketemu Tuhan di situ. Iya lagi. Iya kan? Sama bener. Gue kalau lagi TW ke kantor naik MRT gue baca Alkitab di situ. Baca Alkitab. Iya sama. Terus gue juga kayak udah mengkhususkan gue harus pasang headset untuk sambil dengerin lagu gitu dan baca gitu. Sama. Jadi itu karena gue ngerasa gini sih, karena beda when you start a day with God and without God gitu. Iya, benar. Karena gini sih, kenapa pembedanya kita dengan orang-orang di luar, maksudnya dengan orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu ya. Menurut gue adalah Tuhan tuh memberikan kita damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang orang cari. Iya, betul. Di mana-mana gitu, bahkan orang kenapa bisa anxiety, kenapa orang bisa mental health, karena kehilangan damai sejahtera gitu. Dan when you start your day with God, ya damai sejahtera itu gue selalu minta. Gue tuh kalau doa pagi gitu, gue gak selalu yang kayak Tuhan berkati gini-gini. Gue cuma minta Tuhan biar hari ini saya dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Amin gitu. Karena once you have damai sejahtera, gampang aja gitu. Lu mau dimarahin kayak, lu mau diapain kayak, santai aja gitu. Tenang ya. Tenang gitu. Walaupun you make mistakes gitu, walaupun beneran deg-degan juga gitu ya. Cuman kayak gue udah minta damai sejahtera dari Tuhan. Udah that's it gitu, selesai. Ada ketenangan yang gak bisa dijelasin aja gitu ya. Betul. Jadi santai aja gitu. Ya mungkin gue juga santai juga ya orangnya ya. Gitu. Kadang selalu memikirkan gimana. Iya gitu. Tapi it's a good point kalau kita emang harus menyiapkan dan juga you ask for damai sejahtera sih setiap hari gitu. Gue sih akan lebih milih minta ketenangan dibandingkan kebahagiaan sih. Benar. Karena kalau kita tenang kita happy aja. Iya. Karena kalau kebahagiaan itu ada kesedihan. Iya. Kalau ketenangan ya udah tenang gitu. Tenang aja gitu kan, lempeng. Lempeng aja gitu. Dan setuju banget sih, maksudnya di semua circumstances gitu ya. Nggak bahagia doang baru kita ke gereja, bahagia doang baru kita baca Alkitab. Kayak toh kalau kita mau balik nih dari POV-nya Tuhan tuh baik di saat kita gak baik gak sih? Betul. Maksudnya kita hitung-hitungan nih, kita baca Alkitab ketika kita lagi senang doang, ketika kita lagi ada sisa waktu doang. Lah Tuhan kalau bilang hari ini gue kasih Kia nih jatah oksigen, jatah napas buat 23 jam doang deh. Waduh, sejam kalau Tuhan juga hitung-hitungan kan maksudnya ngeri juga kan. Jadi emang oksigen mahal. Iya, oksigen mahal. Jadi kayak emang bener banget dan merupakan suatu dasar yang kita harus pegang buat ya udah lu worship, praise, baca Alkitab segala macam, doa ke Tuhan dalam segala situasi lu. Kayak situasi lu boleh buruk tapi Tuhan tetap baik gitu. Berdoa dan segala macam kayak oke lah, at least dengan lu baca Alkitab, dengan lu berdoa, masalah lu gak selesai. Tapi gue percaya ketika lu udah baca Alkitab, ketika lu udah selesai berdoa, fokus lu dan diri lu sendiri ada perubahan pasti. Ketika lu udah selesai, soalnya kan pernah gak sih kita ngerasa kayak kita punya nih masalah yang hebat lah, kesulitan dan segala macam gitu di kerjaan, di hubungan dan segala macam. Tapi abis kita baca Alkitab, abis kita bawa komplain itu, abis kita bawa hal itu ke Tuhan, kita bawa dalam doa, gak tau kenapa abis doa tuh lega. Kita tenang dan lega. Dan menurut gue ketika kita ngerasain tenang dan lega habis doa itu ya, menurut gue kita udah balikin fokus kita lagi balik ke Tuhan. Sehingga gue yakin abis kita doa itu udah ada sesuatu yang Tuhan kerjakan gitu. Menurut gue terkait perkara-perkara itu. Perkara-perkara itu. Bener. Soalnya selama kan Tuhan juga bilang kan fokus kita kepada perkara-perkara di atas gitu. Jadi menurut gue selama kita memfokuskan pikiran dan fokus kita kepada perkara-perkara yang ada dalam Tuhan, perkara-perkara surgawinya, Tuhan pasti lagi sibuk beresin perkara-perkara kita yang di luar yang ngasih. Gue ada pertanyaan nih. Boleh. Apa namanya?
kan kita udah tahu nih ya, udah paham banget ya tentang pelayanan. Nah, ada nih pandangan orang kayak gue udah pelayanan kok tapi gue masih ngerasain ada masalah sih. Kok gue ngadepin kegagalan sih gitu. Kan orang pasti melihat pelayanan dengan yang tidak pelayanan itu kan ada bedanya lah ya. Oh berarti kalau gue pelayanan berarti masalah gue pasti akan lebih ringan kayaknya ya gitu. Ada pandangan kayak gitu kan gitu. Ternyata nggak juga gitu kan. Bahkan mungkin ada yang lebih parah lagi gitu masalahnya gitu. Nah itu gimana pandangan kalian soal orang-orang yang berpikir kayak kok gue pelayanan tapi masalah gue bahkan lebih berat ya gitu ya. Kok mana nih Tuhan gitu. Kalau gue ya, kalau gue menurut gue ketika lu jadi orang Kristen aja, kan lu ikut pikul salib ya. Bukan berarti tuh masalah nggak ada gitu teman-teman. Berarti masalah tuh maksudnya dengan kita jadi orang Kristen yang Tuhan mau ajarin, oke, masalah boleh ada, masalah boleh gede, tapi gue nih Tuhan lu selalu ada dan selalu lebih gede juga dari masalah lu gitu. Jadi bukan berarti kita dengan pelayanan, dengan kita dekat sama Tuhan gitu, kita malah jadi hidupnya nggak ada masalah gitu, nggak ada kesulitan. Justru malah menurut gue ketika level iman atau hubungan kita sama Tuhan udah semakin dekat dan kita imannya semakin naik level, menurut gue tuh cobaan sama masalah yang kita hadapin justru malah harusnya lebih besar gitu kan. Kayak sekolah deh, lu ujian UAS kelas 2 sama UAS kelas 4 kan beda gitu. Berarti ketika iman lu udah naik level harusnya masalah-masalahnya tuh bakal berat. Dan kalau menurut gue yang bikin gue selalu tenang gitu dalam ngadepin masalah, mungkin ya gue selalu percaya masalah ataupun kesulitan yang Tuhan kasih gak pernah lebih besar dari apa yang gue bisa tanggung gitu. Dan kalau gue emang dikasih masalah sama itu pasti ada maksud dan tujuan tertentu yang mungkin gue diminta berproses, gue diminta mungkin lebih sabar lagi atau balik lagi lihat ke sisi positifnya. Bener El. Terus kayak gue juga kan kita tahu nih ayat yang dibilang cook yang diberikan kepada kita tuh cook yang ringan gitu, cook yang nyaman dan ringan. Berarti apa? Cook yang beratnya, cook yang gak enaknya itu dipakai sama Tuhan teman-teman. Jadi kayak cook itu kan dipakai buat ngebajak sawah ya. Hitungannya nih kita sapu yang kecil, Tuhan sapu yang besar gitu kan. Hitungan dan karena kita kecil, kita dipakein cook yang nyaman dan kecil ini. Tapi kita bukan yang nentuin arahnya gitu loh. Kita ngikutin Tuhan aja. Tuhan mau jalan kemana ya udah kita berserah aja sama Tuhan gitu gak sih teman-teman? Kayak percaya aja sama Tuhan. Percaya kalau proses ini ya ujungnya tuh baik. Kalau kan semua yang di dalam Tuhan endingnya baik dong. Kalau itu nggak baik, nggak happy ya udah sesimpel belum ending aja gitu kan. Prosesnya kadang nggak enak, tapi pasti tujuannya tuh bener, baik. Tujuannya mengenakan dan mendewasakan kita gitu. Jadi kayak ya udahlah kalau ada bad days, ada good days juga gak sih dalam Tuhan gitu. Berarti emang kalau meskipun kita udah pelayanan ya masalah tetap ada. Tetap ada sih, betul. Justru masalahnya harusnya jadi lebih challenge lagi gitu karena tujuannya adalah kita harus naik level. Betul. Gitu kan yang seperti yang Kia bilang kalau ujian anak SD sama anak SMP kan beda. Beda, benar. Lebih susah ujian SMP. Kalau udah masuk pelayanan berarti otomatis ujiannya akan jauh lebih challenging lagi dibandingkan yang kehidupan kita yang sebelum pelayanan gitu. Dan tujuannya lagi-lagi adalah naik level. Tuhan kan pengen kita naik level kan gitu. Ya dengan naik, misalkan level kita segini, terus kita berhasil oke kita naik level lagi. Berarti kan masalahnya makin gede lagi nih kan. Naik lagi level sampai tujuan Tuhan ke kita itu tergenapi gitu. Sama aja kayak tujuan hidup tiap naik usia tuh pasti makin ada aja kan yang dihadapin dan gak makin mudah. Benar dan gak malah mudah. Tanggung jawabnya tuh makin gede tuh malah makin berat sama aja kayak gitu sih. Apalagi kita ya life Apa nih teman-teman? Oh, quarter life crisis bener. Lagi. Tanggung jawab makin gede gitu kan. Iya. Yang penting kita serahin semua pergumulan kita tuh ke Tuhan gitu dan kita jangan pernah ninggalin Tuhan. Pertanyaan terakhir dari gue ya. Kan dari kita dari tadi kita ngomong tentang pelayanan, masalah dan lain-lain gitu ya. Dari masing-masing kita deh. Menurut kalian pelayanan itu panggilan atau pilihan? Gitu. Oke. Dari Rahel dulu boleh? Iya, kan kamu baru. Iya. Menurut aku pribadi adalah panggilan. Oke. Karena aku mengalami hal itu sendiri yang kayak maksudnya kita nggak bisa juga sih sebenarnya menjadikan pelayanan itu pilihan. Gitu kan. Kalau menurut aku pribadi itu panggilan karena yang aku alamin secara sendiri untuk aku bisa memutuskan pelayanan itu aku
bukan yang kayak mau ikut-ikutan kayaknya seru nih gini-gini, udah pada kenal sama semuanya ini kayaknya seru, nggak bisa kayak gitu loh. Kayak aku sendiri mengalami yang kayak aku selama 2 mingguan aku doa dulu sama Tuhan, kayak aku cerita juga sama temen kayak sama Santika gitu, kayak ini gimana ya, aku masuk gak ya gitu ya, walaupun pikiran lainnya tuh ada yang kayak aduh nanti ini gimana ya kerjaan gini. Aku berusaha untuk tenang karena kita nggak bisa ngambil keputusan saat kita lagi bahagia banget juga. Kita nggak bisa ngambil keputusan saat kita lagi sedih banget juga, lagi marah. Karena pasti keliru gitu loh. Nanti bakal ada penyesalan di ujungnya. Jadi aku nggak mau cepet-cepet juga. Cuman kayak aku berusaha untuk tenang, doa dan lihat nih tanda-tanda dari Tuhan. Iya betul. Kita harus peka-peka juga sih tanda-tanda dari Tuhan untuk kita menjawab panggilan untuk pelayanan ini gitu kan. Dan yang ya udah setelah 2 minggu itu aku doa dan aku puji Tuhan peka dengan suara Tuhan yang kayak oke nih ada jalannya gini. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kayak aku mau ikutin panggilan Tuhan untuk pelayanan. Jadi menurut aku pribadi panggilan sih. Panggilan. Yes. Kalau menurut aku sebenarnya dua-duanya. Oke, nggak apa-apa. Dua-duanya. Jadi pertama kali aku pelayanan itu kan waktu SMP kalau nggak salah ya. Dan aku udah kerja di umur 25 tahun. Jadi udah lama banget kan. Nah aku tuh udah pelayanan, bukan pelayanan sih. Maksudnya, iya benar pelayanan. Pas waktu SMP, awal mikir pelayanan tuh pilihan. Awal pilihan kayak, gue pengen deh pelayanan gitu. Dengan Tuhan udah kasih gue sebegitu hebatnya dan berkatnya. Gue mau dong menyenangkan hati Tuhan lebih lagi dengan cara melayani gitu kan. Kan menyenangkan hati Tuhan kan berbagai banyak cara ya. Bisa baca kitab, terus saat teduh. Nah, aku pengen dong pelayan lebih gitu. Nah, itu pilihan menurut aku ya. Tapi ketika udah jalanin pelayanan aku selama bertahun-tahun, aku jadi ngerasa ini emang kayaknya panggilan aku. Ini panggilan aku deh kayak. Karena akhirnya aku punya hati, punya rindu untuk kayak jangkau anak-anak muda terutamanya kan gitu. Itu panggilan aku ngerasa kayak banyak anak muda yang masih lost dari Tuhan, masih yang jauh dari Tuhan, dan aku tuh punya rasa keinginan untuk balikin mereka ke Tuhan gitu loh. Nah itu jadi ya kalau di aku sih gitu ya. Pertama ya aku ngerasa pilihan, aku pengen lebih deket lagi sama Tuhan, pengen mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dengan cara ikut pelayanan dengan Tuhan. Tapi pada saat lagi pelayanan aku ngerasa itu panggilan juga sih untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Kalau aku gitu ya, Kia gimana? Dari gue dulu deh. Boleh Kia penutup ya. Boleh, karena kan dia masih panjang ya. Panjang lebar gitu ya. Gue awal gue pelayanan tuh gue disuruh sih. Udah gue gak ada pilihan, gue gak ada panggilan. Gue tahu lagi. Iya, gue tuh disuruh sama bokap gue gitu. Iya, waktu GC kan? Enggak, ada di RP yang 2015 pas awal banget. GC kayaknya lu juga disuruh buat ikut ya? Iya, tapi gue hilang-hilangan gitu. Gue kayak gak suka lah gitu. Terus di gitu gue ngerasa karena kayak gue nurut aja sih orangnya kan. Gue nurut, terus dari gitu juga ya udah gak apa-apa. Karena waktu itu juga ngerasa kayak di RP itu lagi first year-nya banget kan, baru banget gitu ya. Adain ibadah youth tapi di ruangannya tuh ibadah raya, which is kan gede banget gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Nah tapi gue tuh baru merasa itu panggilan itu juga ketika ini sih udah berapa tahun setelah itu, itu kayak 5 tahun. Pas lagi jalanin ya sih? Iya, jadi kayak lama banget gitu. Bahkan gue sempet ada dalam persimpangan kayak karena gue masih dulu berpikirnya gini guys, gue tuh kayak kita tuh kayak sebagai anak Tuhan, gue terus milih antara sekuler apa pelayanan rohani gitu, ngerti gak sih? Untuk kedepannya ya kalau gue ya. Jadi gue juga sempat ada di persimpangan itu gitu. Tapi gue juga sempat denial di mana kayak enggak lah gitu lah, ngapain gue ngelanjutin kayak bapak gue istilahnya gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh, terus kayak gitu. Tapi kemanapun gue lebih jauh, gue lebih ditangkap istilahnya gitu. Sampai suatu ketika ya adalah cerita yang gue accident itu, yang di puncak itu bener-bener turning point gitu ya. Jadi itu gini sih teman-teman, kalau menurut gue pelayanan itu panggilan gitu ya. Panggilan karena sebenarnya kemanapun lo pergi gitu, kalau Tuhan udah manggil, ya lo akan terus ditarik gitu.
kayak kita mau ngulur-ngulur waktu selama pun gitu. Kalau memang Tuhan mau lu buat pelayanan, ya lu akan terus dicari untuk lu pelayanan gitu. Jadi gak ada yang pernah kata Dikejar, terlambat untuk pelayanan. Kayak lu baru umur 30 baru pelayanan, ya gak apa-apa gitu. Ya memang mungkin itu waktunya Tuhan lagi, lu juga gimana, Tuhan kayak udah tuh manggil lu terus gitu. Dan itu kayak di waktu lu baru say yes gitu. Ya gak apa-apa juga gitu. Jadi gak ada yang kata terlambat. 50 tahun pun kalau bapak ibu gitu ya baru pelayanan, it's okay gitu loh. Dan kalau udah dipanggil ya artinya harus ada ini sih dalam hati kita kayak nerima tentang panggilan itu, gitu. Karena berserah sih. Ya udahlah, gue udah kemanapun gue pergi gue tetap aja disuruh pelayanan gitu. Yaudah serah deh Tuhan mau ngapain gitu. Ketika udah berserah tuh menurut gue kayak kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan tuh lebih nyata dan lebih dahsyat sih gitu. Ketika kita dibanding kita berontak gitu istilahnya. Dibanding kita denial, dibanding kita itu pasti juga Tuhan limited gitu bekerjanya gitu. Nih orang gak mau dipakai istilahnya gitu. Rebutan setir sama Tuhan iya, jadinya. Bener. Beda sama waktu lepas. Bener. Tuhan aja ngejar-ngejar kita kan. Iya, apa nih maksudnya? Arahnya selalu situ ya, wanita yang satu Tuhan aja ini. ngejar-ngejar kita gitu. Nah, kalau Kia nih. Kalau mau dikejar mah maling nih. Oh iya. Kalau mau dikejar mah lu ngerampok toko. Iya bener. Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya mirip Kenia ya. Mungkin menurut aku a bit of both juga, kayak panggilan iya dan pilihan iya. Soalnya kalau menurut aku ya teman-teman, kalau oke lah itu panggilan kita, tapi pilihannya ada di kita lagi buat ngejawab panggilan itu kan. Dan menurut gua kalau kita memilih untuk nggak ngejawab panggilan itu yang udah Tuhan kasih buat taruh di hidup kita, Tuhan selalu bisa kok pakai orang lain gitu. Toh Tuhan pakai keledai ya kan, kalau tadi buat ngingetin si Biliam, Tuhan juga pasti bisa pakai orang lain gitu. Tapi menurut gue kalau ditanya pelayanan itu jadi panggilan atau apa, jadi sebenarnya campur pilihan sama panggilan, tapi sejatinya pelayanan tuh nggak harus di gereja sih kalau menurut gue. Kayak sejatinya tuh di luar gereja juga bisa, kita harusnya pelayanan gitu. Kalau kayak Rahel nih, mungkin panggilan Tuhan buat Rahel mungkin sebagai content creator gitu ya. Ya udah harus jadi berkat, harus nunjukin, harus jadi kitab-kitab berjalannya Tuhan yang bisa dilihat, dirasa, dikecap sama orang-orang di sekitar Rahel gitu. Itu yang paling penting. Menjangkau luar gitu. Bukan menjangkau di gereja, ya kan? Iya. Lebih pentingnya tuh di luar. Lebih penting di luar. Both sides lah. Tapi yang penting ya menurut gua lebih ke apapun panggilannya. Jadi yang penting bukan besar atau kecil panggilannya sih, tapi lu ngejawab panggilan itu atau enggak gitu. Itu pilihan. Itu pilihan. Dan ya gue sih nyaranin dengan sangat ya jawab pilihan itu sih teman-teman ya. Jadi kayak soalnya ketika Tuhan udah panggil lu untuk itu, Tuhan udah naruh di hati lu gitu kegelisahan kayak gue tuh kayaknya harusnya di sini. Pasti ada maksud, tujuan sama rencana Tuhan yang endingnya tuh indah buat lu di situ gitu. Jadi lu harus respon, lu harus jawab, lu harus mengiyakan panggilan itu. Dan ya udah, mungkin awalnya berat karena mungkin gak sesuai sama passion kita. Kita mungkin maunya apa, tapi kita disuruh dipanggil Tuhan jadi apa. Tapi percayalah pasti along the way lu bakal nemu kebahagiaan yang mungkin gak ditawarin sama apa pilihan pertama yang lu ambil kalau lu gak ambil si panggilan ini gitu. Ada joy, ada grace dari Tuhan yang pasti lu dapet, yang itu tuh dari Tuhan dan rasanya tuh beda gak sih? Rasanya tuh beda, kayak ada rasa bahagia di tengah-tengah kesulitan. Gitu sih menurut gue. Jadi damai sejahtera di tengah-tengah keadaan lu yang kayak gimana. Jadi menurut gue sih itu. Gitu sih teman-teman. Kita keren banget ya sih. Tuhan yang keren ya. Tuhan yang mengkerenkan. Betul. Oke, thank you Kian, Nia, Rahel. Gue berharap banget dengan perbincangan kita, banyak anak-anak muda di luar sana tuh tidak kecewa dengan gereja juga, dan juga memutuskan untuk memilih panggilan itu untuk melayani Tuhan, karena kembali lagi your life is not about you but it's about Jesus. Ya pikiran Tuhan dan jiwa-jiwa ya harusnya kita juga kejar itu. Itu aja dari kita semua. Thank you. God bless you. Semuanya. Teman-teman. Memberkati.